Polda Sumsel mengungkap 214 kasus narkoba selama Juli hingga September 2025. Pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Sungai Karangpanjang sempat viral di media sosial setelah dipenuhi sampah dan tanaman merambat. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Ia menabrak truk saat berusaha kabur membawa ponsel dan uang milik sopir yang tengah mengantri BBM di SPBU. Setelah 3 hari dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Wira Laksamana, pelaku pencurian, akhirnya tewas. Peristiwa ini bermula saat ia mendatangi seorang sopir truk yang sedang mengantri BBM di kawasan Sukarami, Palembang. Dengan alasan mengenal bos korban, pelaku meminta ponsel dan uang Rp500.000. Begitu mendapatkannya, ia langsung kabur menggunakan sepeda motor. Upaya pelarian berakhir tragis ketika motornya menabrak truk lain di dekat lokasi. Warga yang melihat kejadian sempat mengamankan pelaku sebelum polisi datang dan membawanya ke rumah sakit akibat luka yang dialami. Disampaikan ke keluarga, segala administrasi sudah kita lengkapi, kemudian tadi saya sendiri juga beserta Panit langsung mendatangi ke rumah duka untuk keluarga. Sudah kita sampaikan berduka kita, kemudian keluarga juga sudah memaklumi karena memang dari kronologis dari cerita ayah atau orang tua dari almarhum pelaku ini sudah belasan kali memang si almarhum Wira terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Kini jenazah Wira telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Polda Sumsel mengungkap 214 kasus narkoba selama Juli hingga September 2025, menyita sabu sebanyak 6,5 kg beserta berbagai jenis narkoba lainnya. Jumlah ini mengukuhkan Sumsel sebagai jalur strategis peredaran narkoba skala besar di Sumatera. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap 275 tersangka dari 214 kasus narkoba yang diungkap antara Juli hingga September 2025. Polisi menyita 6,5 kg sabu, 19.000 butir pil ekstasi, dan 149 gram tembakau sintetis. Kasus terbaru terjadi di Banyuasin. Pengedar ditangkap dengan barang bukti 6.366 butir pil ekstasi. Sementara 2 tersangka lain masih dalam pengejaran. Dalam operasi berbeda di Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Banyuasin, polisi terpaksa melumpuhkan 4 tersangka yang melakukan perlawanan saat penangkapan. Jumlah tersangka dan barang bukti yang disita tergolong besar, mengukuhkan Sumsel sebagai juara strategis peredaran narkoba skala besar di Sumatera dengan modus lewat jalur darat hingga perairan. Ada 4 kasus menonjol dengan rincian 3 kasus dengan 4 tersangka. Ini harus dilakukan tindakan tegas terukur, ya, tindakan tegas terukur, di mana personel kita harus melakukan penembakan karena 3 tersangka ini melawan petugas. Kemudian ada 1 pengungkapan kasus di mana cukup besar, barang buktinya itu sebanyak 6.366 butir ekstasi senilai 2,2 miliar rupiah. Ratusan tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Berkas perkara 4 tersangka dugaan korupsi Pasar Cinde dinyatakan lengkap penyidik Pitsus Kejati Sumsel. Selanjutnya berkas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang untuk segera disidangkan. Penyidik Kejati Sumsel menyerahkan 4 tersangka dugaan korupsi Pasar Cinde beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang. Mereka adalah AN, mantan Gubernur Sumatera Selatan, HJ, mantan Wali Kota Palembang, Y, Kepala Cabang PT Magna Beatum Raimar, serta ED, Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah. Pelimpahan ini dilakukan setelah penyidik merampungkan berkas perkara. Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Sumsel, dugaan korupsi proyek tersebut menimbulkan kerugian negara hingga 137 miliar rupiah. Selanjutnya, setelah dilaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkaranya telah beralih ke penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palembang. Dan yang berikutnya, terhadap penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ini, dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas untuk pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Dalam waktu dekat, keempat tersangka akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Ogan Komering Ulu Selatan, seorang ayah sambung merenggut masa depan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Meninggalkan trauma hingga korban kini hamil 4 bulan. Perbuatan itu kini berakhir di unit PPA Polres Oku Selatan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Oku Selatan meringkus MZ 67 tahun, seorang pria paruh baya dari desa Surabaya, Banding Agung atas dugaan pemerkosaan pada anak sambungnya. Tersangka melakukan perbuatan tersebut pada anak sambungnya yang masih berusia 15 tahun sejak Februari 2024. Perbuatan itu baru terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan penderitaannya pada ibu kandungnya. Akibat perbuatan tersangka, korban kini hamil 4 bulan. Selama melakukan perbuatannya, tersangka mengancam korban, yang membuat korban tertekan dan terpaksa bungkam. Adapun untuk modus tersangka, yaitu pelaku menyetubuhi korban yang merupakan anak tirinya berulang-ulang kali, kemudian korban menuruti kemauan pelaku. Kenapa menuruti kemauan pelaku? Karena diancam, ya, kemudian dipaksa. Apa ancamannya? Kalau kamu melapor atau menyampaikan kepada orang lain, maka saya akan ceraikan ibu. Gitu penyampaian dari tersangka itu. Dan akan mengusir korban dari rumah si pelaku. Nah, oleh karena itu, karena ada ancaman tersebut, si korban tidak berani, jadi mengikuti semua kemauan daripada si pelaku tersebut. Kemudian alat bukti yang kita dapatkan sudah mencukupi, sudah 2 alat bukti yang cukup, yaitu hasil daripada visum et repertum dan juga keterangan saksi. Kemudian untuk pasal yang kami terapkan kepada tersangka yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya rekan-rekan sekalian diancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tersangka kini ditahan di Polres Oku Selatan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sungai Karangpanjang sempat viral di media sosial setelah dipenuhi sampah dan tanaman merambat. Menjelang musim hujan, warga berharap pengerukan segera dilakukan untuk mencegah banjir. Di tengah musim hujan, Sungai Karangpanjang di Kelurahan 12 Ulu Palembang tampak memprihatinkan. Aliran sungai yang membentang di bawah Jalan Kiai Haji Azhari ini dipenuhi sampah dan tanaman merambat hingga tak lagi berfungsi optimal akibat pendangkalan. Meski warga telah berulang kali melakukan gotong royong, tumpukan sampah tetap menggunung. Sebagian besar dibuang warga sekitar maupun pengguna jalan pada dini hari.
Rencana pengerukan pun belum terlaksana karena terkendala akses jalan yang tidak memadai untuk alat berat. Baik warganya ada yang separuhnya dirugikan, separuhnya kadang masih buang situ. Nah, bukan warga, misalnya warga sini yang buang, misalnya dari becak, kurung katanya, itu dari ladang misalnya. Itulah kadang tuh ada tabung-tabung pasti cuma. Kalau harapan ITIB sama warga minta pengerukan. Pengerukan ya? Tanpa dangkal ya? Tanpa dangkal. Kemarin kan ada rencana dari untuk pengerukan. Cuma samping ini tidak ini lagi ya Pom. Tidak ada kelanjutannya, sudah jelas. Kelanjutannya lagi. Memang sudah diukur jalan untuk mobil pengerukan. Artinya tidak bisa masuk ke arah dalam. Kondisi Sungai Karangpanjang menjadi pengingat serius pemerintah dan masyarakat untuk segera bertindak agar musim hujan tidak berakhir dengan ancaman banjir. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur RSUD Muhammad Yunus, Heri Permana, yang menyebut kondisi kedua balita penderita cacingan itu kini mulai stabil. Menurut Heri, cacing yang keluar dari tubuh kedua balita sudah mulai berkurang. Bahkan hasil dari pemeriksaan dokter sejak 2 hari terakhir, tubuh Khaira tidak mengeluarkan cacing sama sekali. Meski demikian, kondisi keduanya masih dalam pengawasan tim dokter untuk memastikan seluruh cacing telah keluar dari feses, sehingga tidak diperlukan pembedahan. BAB lagi terakhir itu kemarin yang kakaknya masih keluar cacing. Kalau adiknya sampai saat ini belum lagi keluar cacingnya, belum ada. Sudah BAB 2 kali yang adiknya tapi belum keluar cacing lagi. Bakal ada tindakan lanjut lagi nggak Pak, kayak USG atau apa? Kita masih tetap diobservasi dulu karena berdasarkan informasi dari dokter Wahyudi, dokter SP bedah anak, itu waktu pertama kali kan sudah dibilang itu ada penyebaran ke organ yang lain, tapi mudah-mudahan dengan pemberian obat bisa kita lakukan, jadi tidak perlu dilakukan tindakan bedah. Sebelumnya kasus ini membuat heboh saat balita berusia 1 tahun 8 bulan mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya, usai demam tinggi disertai sakit di bagian perut. Pemerintah memastikan akan melakukan penanganan hingga keduanya benar-benar pulih. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Hal ini ditegaskan Helmi Hasan usai bertemu dengan 12 siswa bersama orang tua mereka di ruang rapat kantor Gubernur Bengkulu. Menurut Helmi, hak pendidikan anak harus menjadi prioritas utama, namun tak serta-merta harus bersekolah di SMA tersebut. Saat ini kasus yang menarik perhatian berbagai pihak sudah diselidiki oleh inspektorat agar benar-benar jelas dan tak ada lagi yang dirugikan. Sementara itu, Helmi menyarankan 12 siswa itu untuk pindah ke sekolah terdekat yang difasilitasi pemerintah daerah hingga proses penyelidikan selesai. Sebenarnya bukan dipindahkan karena memang mereka belum tercatat di sekolah SMA 5, bukan dipindahkan. Mereka ditempatkan di sekolah negeri karena jangan sampai anak-anak ikut dalam konflik ini. Anak-anak itu kan harus diamankan, dia punya hak untuk belajar. Ya kan, pemerintah punya kepentingan dengan generasi-generasi terbaik kita ini ditempatkan di sekolah negeri dekat rumah mereka. Mereka kan punya hak, Pak, kami ini kan yang harus dimasuk, bukan mereka. Iya, kita perjuangkan dan kita salut. Saya bilang kan tekan anak-anak tadi, nak kamu bagus, kamu memperjuangkan hak-hak kamu. Tetapi nanti kita akan membuka itu melalui inspektorat, apakah betul yang disampaikan atau tidak. Menurut wali murid, opsi pemindahan bukanlah solusi utama dari permasalahan ini. Mereka menginginkan anaknya untuk tetap bersekolah di SMA Negeri 5 karena sudah masuk sesuai ketentuan. Kenapa kami perjuangan sampai saat ini seperti ini? Karena pindah itu bukan solusi bagi kami. Psikis anak, semuanya memang Bapak Gubernur tadi menjanjikan bahwa ada kecurangan ini akan dibongkar.
Tapi dibongkar ini kan memakan waktu. Anak-anak kami disuruh pindah dulu dengan gampang mengatakan bahwa setelah ini gampang untuk memindahkan anak. Kan lucu, anak disuruh pindah dulu seminggu, nanti kalau anak terbukti bahwa memang mereka berhak, pindah lagi. Dengan langkah yang diambil pemerintah daerah, diharapkan hak anak untuk menempuh pendidikan tak lagi terhambat karena kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang istri di Kabupaten Tebo Jambi melaporkan kematian suaminya ke Polda Jambi lewat pengacara keluarga. Meninggal suaminya dinilai tidak wajar dan diduga kuat akibat tindakan anggota polisi. Kematian Aryadi pada 2 Agustus 2025 menjadi tanya keluarga dan diduga akibat tindakan polisi. Istri korban melalui pengacara resmi melapor ke bidang Propam Polda Jambi. Pihaknya menilai ada kejanggalan besar di balik kematian suaminya. Awalnya Aryadi berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sang kakak Rokaya di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Namun sejak sore hingga malam ia tak pernah kembali. Keluarga sempat mendapat telepon dari seorang anggota Polsek Sumai untuk menanyakan keberadaan Aryadi. Beberapa jam kemudian pada pukul 5 pagi jenazah Aryadi diantar ke rumah keluarga menggunakan ambulans. Kapolsek Sumai dan sejumlah anggotanya ikut mengantar, namun tanpa memberi keterangan maupun dokumen resmi mengenai penyebab kematian. Saat jenazah dimandikan, keluarga menemukan banyak luka mencurigakan, mulai dari bekas tembakan di kaki, lebam di wajah, luka di leher, kepala bagian belakang pecah, gigi patah, hingga pergelangan tangan yang diduga bekas borgol. Keluarga juga mendapati motor korban sempat ditahan polisi. Bahkan muncul tawaran santunan dari anggota Polsek Sumai yang akhirnya ditolak keluarga. Melalui pengaduannya ke Propam, keluarga menegaskan dugaan bahwa Aryadi menjadi korban extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum oleh oknum polisi. Saya sebagai istri almarhum meminta keadilan kepada penegak hukum dengan seadil-adilnya atas pembunuhan suami saya yang di tubuh suami saya ada kejanggalan. Di leher sebelah kiri ada bekas tusukan, di kepala bagian belakang bonyok dan di depan pecah. Mata sebelah kiri bengkak dan membiru. Dan saya mohon kepada penegak hukum minta keadilan dengan seadil-adilnya. Lewat konferensi pers pada 5 Agustus lalu, Polres Tebo menjelaskan bahwa Aryadi merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan perlawanan saat diamankan petugas. Kami buat surat laporan tentang adanya extrajudicial killing yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini yang menyebabkan kematian korban, dan kami meminta pihak Polda Jambi untuk mengusut perkara ini supaya jelas dan terang, sehingga tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban dari tidak. Menurut kami itu menjadi sebuah kesewenang-wenangan pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan dalam penegakan hukum. Menurut polisi saat itu ada 3 orang diduga melakukan transaksi narkoba di sebuah pendopo di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo Jambi. Anggota Polsek Tebo Ulu melakukan pengintaian dan penyergapan. 2 pelaku berhasil melarikan diri, sementara polisi menyebut Aryadi melakukan perlawanan sehingga polisi melepaskan tembakan. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 98,62 gram sabu. TSK yang salah satu inisial A ini, maaf saya belum sebutkan, identitas pelaku, inisial A, umur 40 tahun, keluarga Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Dari yang pelaku ini tadi, maka anggota langsung menyergap dan langsung berusaha mengamankan anggota yang inisial A tersebut oleh anggota kami. Dan si A ini melakukan perlawanan, dan yang anggota kami satu lagi berusaha mengamankan satu orang yang diduga kawan dari TSKA ini, mengamankan, dan anggota kami yang berusaha bergelut dengan si A ini terus melakukan perlawanan. Keluarga Aryadi menuntut investigasi transparan, ekshumasi terhadap jasad Aryadi, serta proses hukum tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kematian Aryadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi.
Tim unit Reskrim Polsek Sekernan menangkap Andi Baim, warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kedapatan mencuri toko rokok dan toko daging di Kecamatan Sekernan. Saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku merupakan residivis spesialis pembobol rumah, bahkan pelaku baru saja 1 tahun keluar dari penjara. Dalam melakukan aksi pencurian, pelaku melakukan sendiri, membobol toko grosir dan berhasil mencuri ratusan slop rokok berbagai merek dengan nilai kerugian mencapai 35 juta rupiah. Tidak hanya toko grosir, pelaku juga mencuri toko daging yang juga berada di sebelah kantor Polsek Sekernan. Di toko daging tersebut, pelaku membawa kabur berangkas yang berisi uang tunai belasan juta rupiah. Pelaku menggunakan peralatan senjata tajam untuk membongkar bagian pintu rumah yang menjadi sasarannya. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan memakai narkoba. Tersangka inisial AB ditangkap oleh unit reskrim, pimpinan kanit reskrim di Desa Pematang Pulai. Jadi kasus yang bersangkutan ini inisial AB yaitu terlibat kasus pencurian dengan pemberatan. Bahwasanya pada 9 hari yang lalu tersangka ini melakukan bongkar rumah, pencurian dan pemberatan di toko daging, justru sebelah polsek ya, kira-kira 5 rumah dari polsek nih. Kemudian kemarin melaksanakan bongkar rumah juga di rumah saudara F di sebelah polsek juga. Jadi ada 2 tempat yang dia lakukan pencurian dan pemberatan dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, seperti itu. Pelaku nekat mencuri meski baru 1 tahun keluar penjara karena kecanduan narkoba. Berapa kali melakukan kejahatan terutama membongkar rumah? 3 kali. 3 kali itu di lingkungan sekitar rumah kamu apa? Jauh? Jauh. Tapi rata-rata orang yang kenal semua? Hah? Orang tinggal di satu kampung? Apa motivasi kamu? Kamu maling di satu kampung? Narkoba, bukan untuk makan, terutama untuk narkoba. Gak kasihan sama anak. Kamu keluar masuk penjara. Sudah 3 kali, berarti kamu residivis. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Sekernan, dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Puluhan siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur Lampung harus dilarikan ke rumah sakit usai diduga alami keracunan makanan bergizi gratis pada Jumat siang 26 September lalu. Total ada 31 orang siswa dan siswi alami keracunan dengan gejala mual, pusing, muntah-muntah hingga membuat tumbuh lemas. Menu makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah roti dengan isian sosis daging yang sudah berlendir dengan bau tak sedap karena diyakini telah basi. Udah berlendir. Banyak lagi. Mual, pusing, lemes, muntah. Adik ditanyain anak habis makan apa? Habis makan itu apa? MBG apa? Gizi. Kasih itulah. Makan gratis. Makan gratis dari sekolahan. Menunya roti. Ini dari SD mana? SMP mana nih? SMP Gunung Terang. PGRI. Satu Bumi Agung. Dari puluhan siswa yang alami keracunan, 14 diantaranya harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur. Diduga keracunan ya, MBG yaitu terhadap siswa SD dan SMP yang ada di Kecamatan Bumi Agung. Untuk jumlah yang masih baru terdata sejumlah 31 orang. Untuk 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sukadana, yang sisanya sudah diperbolehkan pulang. Penyebab diduga keracunan anak-anak kita untuk yang belum kita ketahui masih kita lakukan uji sampel ya, karena dari sampel sudah diambil oleh Dinas Kesehatan dan tim Inavis dari Polres Lampung Timur untuk diuji kandungan dari makanan tersebut. Diketahui peristiwa keracunan makan bergizi gratis ini bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Lampung Timur.
Tercatat pada 28 Agustus 2025 sebelumnya, sebanyak 40 santri pondok pesantren mengalami hal yang sama usai menyantap menu MBG. Kasus keracunan ini sendiri telah dalam tahap penyelidikan pihak Polres Lampung Timur yang juga telah menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium guna menemukan penyebab pasti keracunan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Ego Saputra alias Ego diringkus setelah melakukan serangkaian aksi pencurian katalis knalpot mobil di sejumlah lokasi di Pangkal Pinang. Pelaku diamankan di wilayah Celagen, Kabupaten Bangka Selatan, usai sempat berusaha kabur dari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah beraksi di 12 lokasi berbeda. Adapun uang hasil kejahatan tersebut dipakai pelaku untuk bermain judi online serta membeli narkoba. Para korban pun mengalami kerugian hingga 18 juta rupiah. Seperandinya si tersangka melakukan aksinya dengan melakukan pinjam rental mobil. Kemudian dari situ dia mengelilingi untuk melihat apakah kondisi dalam keadaan sepi. Kalaupun memang keadaannya sekitar sepi, tersangka melakukan aksinya. Jadi tidak harus menunggu malam hari. Kalaupun di situ ada terparkir mobil dalam keadaan sepi dan tidak ada CCTV, nah di situ langsung tersangka melakukan aksinya. Kenapa tersangka bisa cepat melakukan aksinya? Karena memang tersangka sudah spesialis dalam melakukan pencurian knalpot. Dari setiap item nih, Saat ini, pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak kejahatan pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Program makan bergizi gratis atau MBG di Pangkal Pinang terus dipercepat. Setelah sebelumnya, 4 dapur SPPG berjalan, kini 1 dapur baru kembali diresmikan. Sehingga total sudah 5 dapur SPPG yang beroperasi di ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Dapur ini mendistribusikan 9 sekolah sekecamatan Taman Sari. Di antaranya 3 taman kanak-kanak, 5 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah atas. Total penerima manfaat tercatat sebanyak 2.442 siswa. Senang karena bisa mendapatkan makanan yang gizinya lebih bagus, karena ya jadi tidak perlu mengeluarkan uang untuk jajan-jajan yang tidak bermanfaat. Oke, Dinda sendiri biasanya bekal ataukah memang diberi uang jajan oleh orang tua? Sering bawa bekal. Jadi sekarang kayak lebih ringan karena bisa dapat makanan gizi gratis setiap hari, jadi nggak perlu ngeberatin orang tua juga. Ya, di Kecamatan Taman Sari. Taman Sari, itu satu hari bisa berapa itu kak? Makanan? Di dapur kita itu ada di 2.442 penerima manfaatnya. Dari SMP sampai SMA? Ya, dari TK sampai SMA. Oh, dari TK sampai SMA. Oke. Bang, untuk menu sendiri bang, itu apakah tiap hari berganti atau enggak? Ya, setiap hari berganti. Setiap hari berganti. Untuk memperlancar pendistribusian, dapur SPPG ini hanya berjarak 5 hingga 6 km dari sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. Dengan hadirnya dapur baru, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih merata, sekaligus mendukung peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara.
Seorang anggota Polres Musirawas Utara dilaporkan istrinya atas dugaan KDRT dan perselingkuhan. Laporan tersebut kini tengah diselidiki Bid Propam Polda Sumsel. Seorang anggota Bayangkari berinisial VS melaporkan suaminya Bribtu FR ke Bid Propam Polda Sumsel atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Kasus ini dialami sejak 3 tahun pernikahan mereka dengan terlapor yang kini bertugas di Polres Musirawas Utara. Pelapor mengaku kerap mendapat kekerasan fisik saat menegur suaminya yang diduga menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi. Ia bahkan harus menjalani pengobatan psikis dan sempat menerima talak melalui sambungan telepon. Sebagai bukti, pelapor menyerahkan percakapan elektronik, surat pembelian perhiasan, hingga rekaman video call. Jadi waktu dia ketahuan jalan sama cewek itu lagi kan, saya kira sudah dia berhubungan, saya memberanikan diri untuk menelpon mamanya cewek ini kan. Barulah dia mengkubis chat saya selama ini yang dia abaikan. Dia ngomong, kalau kamu berani nelpon ini saya hancurkan ya kamu sama keluarga kamu sekalian. Terus saya bunuh kamu sama keluarga kamu, itu ada buktinya. Itu bukti lewat CCTV dari tempat teman saya, tempat teman saya. Dia ngomong kayak gitu. Dari situ penyakit saya mulai lagi kambuh lagi, saya merasa cemas, saya merasa takut karena sudah menerima ancaman tersebut. Tuhannya saya temukan bukti transaksi, suami saya membelikan dia perhiasan, The Palace, terus juga saya menemukan bukti chattingan, bukti screenshot video call mereka berdua. Laporan tersebut kini tengah didalami polisi termasuk dugaan pelanggaran kode etik. Pelapornya ini adalah istri dari seorang anggota Polres Utara yang melaporkan terkait dengan kasus KDRT ya. Dan memang saat ini masih didalami oleh para penyidik ya, khususnya Direktorat Reserse Umum ya, Reserse Umum Polda Sumatera Selatan, khusus untuk tindak pidananya apabila memang terdapat unsur-unsur yang terpenuhi, jadi masih dalam lidik. Kemudian selain daripada itu khusus untuk teman-teman dari Bid Propam Polda Sumatera Selatan juga sedang menyelidiki terkait dengan kode etiknya ya, jadi sama-sama berjalan. Pelapor berharap kasus ini dapat ditindaklanjuti setelah laporan sebelumnya belum mendapat respons. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Didorong api cemburu, seorang pria di Ogan Komering Ulu Selatan nekat menikam mantan suami istrinya hingga kritis. Warga desa Batu Belang Jaya, Muara II, Oku Selatan, digegerkan aksi penikaman yang dilakukan seorang pria bernama Rian terhadap David, mantan suami istrinya. Korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok mulut. Korban diketahui belum bisa menerima pernikahan mantan istrinya dengan pelaku, terlebih rumah mereka berdekatan, sehingga sering memicu pertengkaran. Emosi memuncak ketika korban melihat pelaku bersama mantan istrinya. Tantangan yang dilontarkan korban membuat pelaku tersulut hingga nekat menusuk dengan sajam. Korban dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku yang sempat melarikan diri ditangkap polisi. Yang mana sekalipun memang sudah cerai, tapi karena mungkin tinggal bersebelahan, tapi masih melihat setiap hari, itu yang menimbulkan mungkin di situ timbul sedikit-sedikit kesek-kesekan kecil sebelum kejadian ini. Itu ada dua kali tusukan, namun yang pertama tusukan ini tidak terlalu luka lebar ataupun dalam, dan yang satunya yang tepat di bawah dada, di bawah ketiak yang masih menancap bisa saat kejadian. Kini pelaku ditahan untuk menjalani proses hukum di Polres Oku Selatan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Seorang pengendara motor di Palembang bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan lalu terjatuh ke kolong bus dan tewas. Insiden terjadi karena akan mendahului bus pariwisata. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kalidoni, Palembang, Kamis 2 Oktober 2025 pagi. Seorang pengendara motor tewas setelah ke kolong bus pariwisata.
Peristiwa bermula saat korban mencoba mendahului bus dari arah Simpang Sapta Marga menuju Simpang Celentang. Namun motor korban bertabrakan dengan pengendara lain dari arah berlawanan hingga membuatnya terjatuh. Korban masuk ke bawah bus hingga meninggal di lokasi dengan luka serius. Tiba-tiba ada yang grup gitu, dia lihat ada apa gitu kan di spion. Dia udah kena tabrak sama ini tabrakan dulu gitu. Yang satu masuk ke kolong bis saya. Kena ban belakang. Yang belakangan. Ya. Abang dari mana mau ke mana nih? Dari terminal ini mau ke loket. Dari Sako mau ke loket ya? Unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang yang mendapat laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Fadilah Rabiul Nadamudia, 28 tahun, warga Jalan Pangeran Ayin, Komplek BSD Sako, Palembang. Yang meninggal dari arah Bobat, yang satunya dari arah Simpang Celentang. Sementara bis itu dari Bobat mau ke Simpang Celentang. Untuk sementara itu sepeda motornya 2, informasi lagi tadi yang kedua ada bis besar itu. Untuk jenazah dibawa kemana? Ke rumah sakit umum. Jenazah kemudian dibawa ke RSUP Dr. Muhammad Husin sebelum diserahkan kepada keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, puluhan pasangan pengantin di Palembang akhirnya merajut ikatan suci dalam sebuah nikah massal. Lewat prosesi sederhana namun penuh makna, mereka kini menggenggam buku nikah sebagai tanda sah sekaligus kepastian hukum atas pernikahan yang telah lama dinanti. Sebanyak 44 pasangan pengantin meramaikan nikah massal yang digelar pemerintah Kota Palembang. Dari jumlah itu, 43 pasangan telah lama berumah tangga tanpa buku nikah, sementara satu pasangan baru saja menapaki awal pernikahan. Keinginan kami bahwa nikah massal ini yang pasti adalah melegalisasi daripada para pengantin ini, keluarga ini, yang selama ini hanya sah menurut agama tapi tidak terdaftar dalam administrasi kenegaraan. Jadi untuk itu kita lakukan sidang isbat. Setelah berhasil maka akan terbitlah surat nikah dan hari ini semua sudah menerima surat nikah. Acara ini menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh kepastian hukum dan dokumen sah sebagai tanda ikatan pernikahan. Bagi sebagian pasangan, momen ini begitu berharga. Ada yang telah menanti hingga lebih dari 4 dekade untuk akhirnya menggenggam buku nikah. Buku nikah. Saya ini nikah tahun 1982. Jadi umur sekarang 63 tahun. Nah, tiba-tiba ada informasi dari Camat Seberang 1, jadi kami mengikuti nikah ini. Nikah massal menjadi wujud kepedulian Pemkot Palembang terhadap warganya, dan kini telah menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, KONI Sumsel menekankan pentingnya program latihan berkualitas bagi para atlet. Organisasi ini menargetkan pada 2026 seluruh pelatih cabang olahraga di Sumatera Selatan sudah mampu menerapkan pola latihan yang terukur dan profesional. KONI Sumatera Selatan menaruh harapan besar pada para pelatih cabang olahraga untuk mampu melahirkan atlet berprestasi dari Bumi Sriwijaya. Kesamaan persepsi tentang pentingnya keilmuan olahraga pun telah dibangun bersama para pelatih. Menjelang akhir 2025, KONI Sumsel mendorong setiap pelatih segera menyiapkan program latihan terintegrasi bagi atletnya. Pada 2026, seluruh rancangan dapat langsung dieksekusi secara optimal. Ya, mampu melahirkan suatu program yang benar, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki program yang terencana, baik fase-fase latihannya, kemudian fase-fase kompetisi, non-kompetisi itu sudah tergambar. Kemudian juga yang lebih penting lagi, pelatih sekarang sudah mengetahui bagaimana faktor gizi juga ini sangat diharapkan memahami pelatih-pelatih ini, sehingga memang antara latihan dengan asupan yang diberikan oleh pelatih nanti untuk atlet-atlet kita ini menjadi seimbang. Ini yang akan kita lakukan ke depan ini. Peningkatan kualitas pelatih cabur dipandang sebagai langkah strategis untuk mendongkrak prestasi, sekaligus mempersiapkan Sumsel menghadapi PON NTT dan NTB pada 2028 mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap 275 tersangka dari 214 kasus narkoba yang diungkap antara Juli hingga September 2025. Polisi menyita 6,5 kg sabu, 19.000 butir pil ekstasi, dan 149 gram tembakau sintetis. Kasus terbaru terjadi di Banyuasin. Pengedar ditangkap dengan barang bukti 6.366 butir pil ekstasi. Sementara 2 tersangka lain masih dalam pengejaran. Dalam operasi berbeda di Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Banyuasin, polisi terpaksa melumpuhkan 4 tersangka yang melakukan perlawanan saat penangkapan. Jumlah tersangka dan barang bukti yang disita tergolong besar, mengukuhkan Sumsel sebagai juara strategis peredaran narkoba skala besar di Sumatera dengan modus lewat jalur darat hingga perairan. Ada 4 kasus menonjol dengan rincian 3 kasus dengan 4 tersangka. Ini harus dilakukan tindakan tegas terukur, ya, tindakan tegas terukur, di mana personel kita harus melakukan penembakan karena 3 tersangka ini melawan petugas. Kemudian ada 1 pengungkapan kasus di mana cukup besar, barang buktinya itu sebanyak 6.366 butir ekstasi senilai 2,2 miliar rupiah. Ratusan tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah 3 hari dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Wira Laksamana, pelaku pencurian, akhirnya tewas. Peristiwa ini bermula saat ia mendatangi seorang sopir truk yang sedang mengantre BBM di kawasan Sukarami, Palembang. Dengan alasan mengenal bos korban, pelaku meminta ponsel dan uang Rp500.000. Begitu mendapatkannya, ia langsung kabur menggunakan sepeda motor. Upaya pelarian berakhir tragis ketika motornya menabrak truk lain di dekat lokasi. Warga yang melihat kejadian sempat mengamankan pelaku sebelum polisi datang dan membawanya ke rumah sakit akibat luka yang dialami. Disampaikan ke keluarga, segala administrasi sudah kita lengkapi, kemudian tadi saya sendiri juga beserta Panit langsung mendatangi ke rumah duka untuk keluarga. Sudah kita sampaikan turut berduka cita, kemudian keluarga juga sudah memaklumi karena memang dari kronologis dari cerita ayah atau orang tua dari almarhum pelaku ini sudah belasan kali memang si almarhum Wira terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Kini jenazah Wira telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah musim hujan, Sungai Karangpanjang di Kelurahan 12 Ulu, Palembang tampak memprihatinkan. Aliran sungai yang membentang di bawah Jalan Kiai Haji Azhari ini dipenuhi sampah dan tanaman merambat hingga tak lagi berfungsi optimal akibat pendangkalan. Meski warga telah berulang kali melakukan gotong royong, tumpukan sampah tetap menggunung. Sebagian besar dibuang warga sekitar maupun pengguna jalan pada dini hari. Rencana pengerukan pun belum terlaksana karena terkendala akses jalan yang tidak memadai untuk alat berat. Baik warganya ada yang separuhnya dirugikan, separuhnya kadang itu masih buang situ. Nah, bukan warga, misalnya warga sini baik yang buang, misalnya dari becak, kurung katanya jatuh dari ladang misalnya. Itulah kadang pun ada tahun-tahun besar itu lah. Kalau harapan ITIB sama warga minta pengerukan. Pengerukan ya? Memadangkal ya? Kemarin kan ada rencana dari PU itu untuk pengerukan, cuma sampai ini tidak ini lagi ya Pom. Tidak ada kelanjutannya, sudah jelas. Kelanjutannya lagi. Memang sudah logo jalan untuk mobil apa? Pengerukan, artinya nggak bisa masuk ke arah dalam. Kondisi Sungai Karangpanjang menjadi pengingat serius pemerintah dan masyarakat untuk segera bertindak agar musim hujan tidak berakhir dengan ancaman banjir. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini.
Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.